Kalian bisa bilang, ya percuma ikut kelas, tapi hasilnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang penting tidaknya ikut kelas Shutterstock ya teman-teman. Jadi banyak yang berargumen bahwasannya kelas Shutterstock itu merupakan jualan kelas saja ya. Jadi di situ seolah-olah kita itu jika ikut kelas itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya setelah ikut kelas dan pengalaman saya ketika kenal Shutterstock kontributor pertama kali. Jadi, pertama kali itu saya kenal Shutterstock pada tahun 2019 ya. Di situ saya kenalnya itu melalui UKM yang mengadakan workshop ketika saya kuliah, dan UKM tersebut mengadakan workshop tentang Shutterstock yang mana pematerinya itu adalah Mas Munir. Kalau kalian itu pasti kenal dengan Mas Munir lah, karena yang di Jogja itu dia sudah terkenal sebagai microstalker yang suhunya suhu gitu. Awal kenal 2019, yang mana itu saya belum konsisten dalam mengupload foto, tetapi di situ saya sudah memiliki sekitar 40-an portofolio, yang mana belum adanya foto yang terdownload, karena pada saat itu foto-foto saya itu masih di bawah standar. Walaupun sampai sekarang pun masih ada foto yang di bawah standar ya, yang masih ya foto ecek-ecek diupload ke Shutterstock gitu. Ya berharap itu laku gitu, dan ternyata memang ada yang laku ya teman-teman. Jadi setelah saya mengikuti workshop itu, saya memiliki pandangan bahwasannya foto itu bisa dijual ke internet ya, dengan cara yang cukup praktis dan mudah. Tidak perlu kita kenal orang-orang dan kita itu bisa langsung menjualnya ke internet dengan bayar luar negeri ya. Selanjutnya saya itu belajar dari YouTube, dan itu sekitar ya baru-baru pas pandemi itu belajar lagi di YouTube, memperbanyak portofolio saya sehingga saya mendapatkan dolar yang ya lumayan banyak lah. Dan setelah saya mendapatkan dolar yang cukup banyak itu, saya lanjut mengikuti kelasnya karena saya tertarik oleh salah satu microstalker yang sudah besar namanya, dan dolarnya pun pasti sudah banyak karena sering kali payout dan sering kali mengadakan kelas-kelas. Jadi kelas yang saya ikuti itu yaitu kelasnya Mas Rizky, yang mana itu baru pertama kali diadakan di Indonesia ya, atau baru pertama kali diadakan di Jogja. Kelasnya itu diadakan pada bulan Ramadan kemarin, yang mana dilaksanakan dari jam 2 sampai ya sore lah gitulah, sampai berbuka puasa. Saya itu mengikutinya itu secara online, dan ada juga yang mengikuti secara offline karena itu tersedia dua kelas, yang mana memang itu terfasilitasi secara baik ya, karena saya juga bisa mendapatkan rekotannya, bisa mendapatkan ilmu-ilmunya di dalam video tersebut. Menurut saya mengikuti kelas Shutterstock itu penting bagi pemula ya, karena untuk kita tahu bagaimana cara nyetok yang benar. Setelah saya tahu dari Mas Rizky tersebut, nyetoknya itu bagaimana dan cara memanage karya-karya kita itu bagaimana, di situ kita itu akan lebih termotivasi lagi untuk nyetoknya. Jadi bagi kalian yang berpikiran bahwasannya di kelas nanti itu ya dapatnya gitu-gitu aja, dan kalian berpikir itu jualan kelas, ya maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa karena kalian sudah berpikir negatif dahulu terhadap kelas tersebut. Tetapi jika kalian berpikir secara positif, maka insya Allah kalian akan mendapatkan berkah dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Seperti halnya pada kemarin ini, saya itu mendapatkan materi yang sangat banyak, dan menurut saya itu cukup membantu di Shutterstock saya ya. Pada kelas kemarin itu, saya itu mendapatkan materi atau mendapatkan bocoran top perform download itu
pada kategori pertama yaitu people atau orang, dan yang kedua itu adalah food atau makanan, lalu ketiga itu ada background, keempat itu nature atau alam, kelima itu transportasi. Dan kelima kategori ini saya itu sudah mempraktekannya yang satu ini ya, yaitu pada top perform 1 ada people. Jadi ketika saya setelah mendapatkan materi ini, saya langsung eksekusi untuk moto teman saya yang mana menggunakan mode rilis sudah saya upload juga di YouTube. Kalian bisa klik linknya di sini, bisa tonton itu foto-foto yang saya gunakan dan itu sudah laku di Shutterstock. Lalu di kelas tersebut itu saya juga mendapatkan tentang cara pengisian kata kunci yang sesuai dengan foto-foto kita. Jadi ketika kita mengikuti kelas itu pasti ada aja ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi ketika kita mengikuti kelas itu memang ada yang dikorbankan, seperti yang pertama itu duit dan yang kedua waktu. Ketika kita tidak mengikuti kelas, bisa juga kita belajar melalui YouTube. Nah, di YouTube itu kita hanya mengorbankan kuota dan waktu. Sama saja dua, tetapi dalam hal yang berbeda ya. Kuota dan uang. Ketika kita mengeluarkan uang, ya kita akan lebih banyak, dan ketika kuota itu akan lebih sedikit karena kita memutarnya itu bisa dengan kualitas 240 atau 360, yaitu lebih menghemat kuota lah. Sedangkan di YouTube sendiri kita bisa mengulanginya, dan ketika kita mengikuti kelas itu kita tidak dapat mengulanginya ketika kita mengikuti kelas yang offline. Kalau yang online sih kita masih dapat materi yang rekotannya ya. Tetapi saya yakin ketika kita mengikuti kelas secara offline ataupun online, pasti ada saja ilmu baru yang kita dapatkan. Ada teman baru yang kita dapatkan. Kita bisa sharing, kita bisa saling bertukar ide untuk moto apa, motret apa, dan yang laku itu yang apa trennya sekarang gitu. Bisa kita bertukar pikiran, bertukar ide. Ketika kita menonton YouTube, ya kita hanya bisa berkomentar dan itu belum tentu dijawab oleh konten kreatornya. Tetapi jika kalian komentar di konten saya, pasti saya jawab. Walaupun ya memang tidak terlalu cepat dalam menjawab karena saya juga masih bertanya kepada orang ketika menjawab pertanyaan yang susah ya teman-teman. Di sini saya memberikan tips bagi kalian yang ingin mengikuti kelas. Yang pertama itu kalian itu tipsnya lihat dahulu siapa yang akan jadi pemateri. Nah, kita lihat pematerinya itu siapa. Jika pematerinya itu sudah memiliki nama terkenal dan pengikut yang banyak, nah kalian bisa ikut walaupun dengan harga yang lumayan mahal ya. Yang kedua, yaitu kalian bisa lihat materinya. Materi yang kalian dapatkan itu nanti apa aja. Biasanya materi-materi ini tuh ya dikhususkan untuk pemula bagi yang sudah-sudah. Lalu yang ketiga itu ada budget yang harus dikeluarkan. Jadi kalian itu coba cari-cari kelas yang harganya tidak mahal tetapi dengan pemateri yang bagus. Ya, jika kalian menemukan yang gratis, maka kalian bisa ikuti itu, tetapi kalian juga harus berpikir positif ketika mengikuti kelas, bahwasanya harus ada ini yang didapatkan. Seperti halnya materi tadi kita harus dapat walaupun tidak utuh dan harus ada yang tersimpan di otak lalu kita action kan. Percuma kita ketika sudah mengikuti kelas-kelas kita tidak ada action, maka itu hasilnya akan nol di akun Shutterstock kita. Dan ya kalian bisa bilang ya percuma ikut kelas tapi hasilnya nggak ada, yaitu di kalian sendiri. Ketika kalian ikut kelas, maka pemateri itu hanya akan menyampaikan pengalamannya atau tips-tipsnya. Jadi ya itu tergantung pada kalian nantinya. Kalian itu mau berproses atau tidak, mau bergerak atau tidak. Jika kalian mau bergerak, ya ada kemungkinan kalian itu berhasil lebih besar. Mungkin sekian konten pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.